Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan keempat, di mana pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai akar-akar polinomial, yaitu kita akan mencari akar-akar dari suatu fungsi polinomial dengan menggunakan metode numerik seperti itu. Nah, apa sih itu akar-akar polinomial? Jadi, akar suatu fungsi polinomial itu yaitu nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Jadi, jika terdapat, ini contoh ya, contoh fungsi, jika terdapat fungsi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi persamaan ini, dia itu dianggap sebagai akar dari polinomial. Dan biasanya, itu nilai X itu tidak hanya satu, tapi nilai X yang memenuhi itu bisa lebih dari satu, seperti itu. Nah, berapa nilai X agar persamaan di atas sama dengan 0? Nah, itu dianggap sebagai akar dari polinomialnya. Nah, jika diplot dalam grafik, akan ditunjukkan oleh titik-titik di mana grafik atau kurva suatu fungsi menyinggung sumbu X. Nah, ini adalah contoh grafiknya. Semisal ini adalah fungsi polinomialnya ya, pada garis kuning ini, garis merah ini. Nah, kemudian titik-titik yang menyinggung sumbu X, titik biru ini, itu adalah akar polinomialnya. Nah, ini juga akar polinomialnya. Nah, kemudian eh, menentukan akar-akar polinomial. Nah, metode numerik untuk menentukan akar-akar polinomial itu ada dua. Yang satu itu metode terbuka atau open method. Nah, pada metode terbuka ini cukup memerlukan satu nilai perkiraan saja. Nah, contohnya itu ada Newton Raphson dan secant. Nah, kemudian selanjutnya itu ada metode tertutup. Nah, metode tertutup ini itu memerlukan dua nilai perkiraan saja. Nah, nantinya nilai perkiraan ini itu harus ada di eh, apa namanya? Ada di kanan atau kirinya. Maksudnya eh, akarnya itu harus ada di dua nilai perkiraan. Jadi semisal akarnya itu 5 ya. Nah, nanti eh, nilai perkiraan nilai perkiraan yang dimasukkan itu seharusnya itu harus eh, contohnya itu 4 sama 10. Nah, tapi di satu sisi kita juga nggak tahu eh, nilai perkiraan yang pas tuh seperti apa, seperti itu. Karena akarnya sendiri kan kita juga nggak tahu. Nah, jadi nantinya dengan metode tertutup ini kita akan mendapatkan akar yang berada di interval dari dua nilai perkiraan yang telah kita tentukan di awal tadi. Nah, contoh dari metode tertutup ini ada biseksi dan juga regula falsi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu metode terbuka. Metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, akar-akar suatu fungsi dapat dicari menggunakan berbagai metode. Salah satunya yaitu metode Newton-Raphson. Nah, syaratnya agar dapat diselesaikan dengan metode Newton-Raphson, fungsinya itu harus fungsi yang kontinu dan diferensiabel. Nah, diferensiabel itu maksudnya dapat diturunkan. Nah, kemudian rumus umum untuk menyelesaikan dengan metode Newton-Raphson adalah xn plus 1 sama dengan xn min fxn per fxn xn. Fxn xn ini adalah turunannya. xn ini adalah nilai tebakan awalnya. Nilai tebakan awalnya kita tentukan berapapun itu bebas. Nah, kemudian fxn ini jadi fungsinya fungsi dari xn, nilai tebakannya, dibagi fungsi turunan dari xn. Nah, kemudian nanti dari nilai tebakan ini kita dapatkan xn plus 1. Nah, xn plus 1 ini nantinya itu dianggap sebagai nilai tebakan yang selanjutnya, seperti itu. Nah, nanti berarti xn-nya itu akan diupdate menjadi xn yang xn plus 1. Termasuk yang di sini itu akan menjadi xn plus 1, ini akan menjadi xn plus 1 untuk mencari xn plus 2-nya, seperti itu. Nah, itu akan diupdate terus. Nah, ini adalah grafiknya. Semisal kita ada nilai tebakan x1, kemudian kita akan mendapatkan nilai x2, kemudian kita akan mendapatkan x3, kemudian kita akan mendapatkan x4, dan x5, x6, dan seterusnya itu akan
bergeser pada posisi yang tidak akan jauh. Nah, nanti iterasi terakhirnya itu adalah semisal X ke 10 adalah iterasi terakhir, nah maka X10 itu dianggap sebagai nilai dari akar yang kita dapatkan. Nah, berikut langkah-langkahnya. Kita cari dulu turunan dari fungsi, kemudian setelah kita turunkan, kita tentukan nilai X0-nya, nilai tebakan awalnya berapa. Nah, setelah kita cari nilai tebakan awalnya, hitung Xn plus 1 menggunakan rumus Newton-Raphson tadi. Nah, kemudian lakukan beberapa kali iterasi dengan Xn plus 1 tadi. Jadi nanti X0 itu akan diupdate terus, sehingga dia tuh akan bergeser kan ya, akan berubah. Nah, jika iterasi menunjukkan nilai Xn plus 1 yang sama dengan sebelumnya, artinya selisih antara X0 sama Xn plus 1 itu sangat kecil. Itu perhitungan itu dihentikan. Dan nantinya iterasi terakhir, X0 terakhir itu akan menjadi akar yang kita dapatkan. X0 atau Xn plus 1 pada iterasi terakhir itu akan menjadi akar yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, kita langsung ke contohnya. Tentukan akar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 7. Kemudian kita tentukan turunannya. Turunan dari fx adalah 2x min 4. Nah, kemudian kita tentukan nilai tebakannya. Bebas berapapun, pada kasus ini contohnya adalah 5. Nah, maka kita cari x plus 1-nya. X1 sama dengan 5 min fx per f aksen x. Jadi x-nya ini kita isi dengan x0. Kemudian f aksen x-nya juga x-nya itu diisi dengan 5. Maaf, tadi diisi dengan 5 ya, bukan 0. Diisi dengan 5. Sama juga yang f aksen x-nya diisi dengan 5. Maka akan kita dapatkan x1, yaitu 16/3 atau sama dengan 5,3. Nah, kemudian x1 ini tadi kan dijadikan sebagai x0. Jadi nantinya akan ada di sini 16/3. Untuk mendapatkan x2, 16/3 dikurangi fungsi ini, x-nya itu 16/3 berarti 16/3 kuadrat min 4 min 7 dibagi 2 kali 16/3 min 4, kemudian didapatkan 5,3 atau 319/60. Nah, 319/60 itu akan menjadi x0-nya lagi, akan ada di sini. Kemudian fungsinya itu x-nya pakai 319/60 tadi. Nah, maka akan didapatkan x3 5,3. Kemudian begitu pula x4-nya itu yang di sini itu adalah hasil dari sebelumnya, yaitu x3 tadi. Didapatkan x4 5,3. Nah, kalau kita lihat perubahannya, awalnya x0-nya 5, xn plus 1-nya 5,3, 5,3, 5,316, 5,316 sama 5,316. Nah, itu kalau kita lihat pergeserannya sangat kecil pada iterasi yang keempat ini. Nah, maka kita anggap 5,361 ini, 5,31662 ini sebagai hasil akhirnya, hasil yang diperoleh sebagai akar dari fungsi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, terdapat persoalan menghitung akar dari suatu fungsi polinomial dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, governing equation-nya ini adalah fungsi yang akan kita cari akarnya. Yang akan kita cari akarnya. Nah, kemudian kita tentukan turunannya. Maka turunannya 4x pangkat 3 min 60x kuadrat plus 500x min 500. Nah, setelah itu numerical equation-nya seperti yang tadi. Menentukan xn dulu, kemudian kita tentukan xn plus 1-nya. Seperti itu.
Nah, untuk menyelesaikan ini kita buat flowchartnya terlebih dahulu. Nah, kita inputkan dulu x0-nya berapa, kemudian kita inputkan juga n-nya. Sebenarnya n ini nggak usah, ini maksudnya iterasi mungkin. Kemudian kita masukkan juga fungsinya dan juga fungsi turunannya. Nah, kemudian setelah kita berikan input, kita inisiasi i sama dengan 1. Nah, kita tentukan errornya. Error yang kita harapkan itu berapa. Jadi sekecil mungkin agar lebih presisi. Nah, terus kita tentukan x-nya. X plus 1 sama dengan x0 min fx0 dibagi f aksen x0. Nah, kemudian errornya itu akan sama dengan kali x0 min x. Jadi perlu apa namanya, selisih antara x sama dengan x sama x0 ini itu adalah errornya. Nah, kalau semisal i-nya ini udah lebih besar dari error, itu harus apa namanya, akan teriterasi, akan mengulang terus. Nah, kalau udah eh, tidak lebih dari error yang kita harapkan, dia akan tampil sebagai akarnya atau akar yang kita dapatkan seperti itu. Langsung kita coba implementasi programnya dalam bahasa MATLAB yang akan saya buat pada video selanjutnya. Terima kasih.